Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan akuntansi untuk persekutuan. Oleh karena itu, maka agenda bahasan pada pertemuan kali ini itu meliputi yang pertama adalah terkait dengan bentuk alternatif mengenai entitas bisnis. Lalu dilanjutkan dengan bentuk entitas bisnis berupa usaha perorangan, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai persekutuan atau kemitraan, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai korporasi, serta kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang dan akuntansi perusahaan manufaktur. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa bentuk yang dapat dipilih terkait dengan entitas bisnis, di mana yang pertama, bentuk usaha ini dapat berupa usaha perseorangan. Usaha perseorangan ini merupakan bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang dengan tanggung jawab yang tidak terbatas. Dan yang kedua, bentuk alternatif dari entitas bisnis adalah bentuk persekutuan atau kemitraan, di mana dalam hal ini persekutuan ini merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis dengan tanggung jawab yang bisa terbatas atau tidak terbatas tergantung pada jenis kemitraannya atau jenis persekutuannya. Dan dalam hal ini ada dua format persekutuan yang umum dipergunakan, yaitu persekutuan komanditer atau bentuk CV, di mana bentuk CV ini merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana ada sekutu aktif yang bertanggung jawab dalam mengelola bisnis, dan juga ada sekutu pasif yang hanya memberikan modal terhadap usaha tersebut. Nah, bentuk yang lain terkait dengan persekutuan ini ada yang bernama firma, di mana firma ini merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan nama bersama dan tanggung jawabnya masing-masing anggota ini tidak terbatas. Berbeda halnya dengan yang tadi yang persekutuan komanditer. Nah, bentuk lain sebagai bentuk alternatif dari entitas bisnis ini dapat berupa perseroan terbatas atau dalam bentuk PT, dan dalam hal ini PT ini merupakan bentuk bisnis dengan struktur kepemilikan yang lebih kompleks, di mana dalam hal ini memiliki badan usaha dan tanggung jawab terbatas pada pemegang saham. Dan dalam hal ini PT ini ada PT tertutup dan ada PT terbuka. Nah, kalau yang terbuka, kepemilikan saham ini bisa dimiliki oleh publik. Selain itu, ada juga bentuk entitas usaha yang bernama koperasi, dimana kita ketahui koperasi ini merupakan usaha bersama yang bersifat demokratis dan didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, ada juga BUMN dan BUMD, di mana BUMN ini merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh negara, sedangkan BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Terkait dengan bentuk usaha perseorangan, ini pada prinsipnya dimiliki oleh satu orang individu, dan dalam hal ini bentuk usaha berupa perseorangan memiliki kelebihan
yaitu mudah dalam pengelolaan dan biaya pengelolaan yang tidak mahal. Sedangkan kekurangannya sulit untuk mengumpulkan modal yang besar karena sifatnya perseorangan yang dimiliki oleh individu tertentu dan juga kewajiban yang tidak terbatas karena terikat terhadap individu tersebut. Dalam perusahaan perseorangan, ini biasanya akan menggunakan akun modal dalam mencatat investasi yang dilakukan oleh pemilik. Sedangkan dalam kaitannya dengan usaha perseorangan ini ada juga akun prive atau pengambilan uang yang dilakukan oleh pemilik dan dicatat pada akun drawing dari pemilik tersebut. Nah, akun drawing ini apa? Akun drawing ini merupakan akun penarikan atau prive yang dalam akuntansi ini merupakan akun yang digunakan untuk mencatat adanya penarikan aset seperti kas atau barang dari bisnis oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi. Dan akun ini merupakan bagian dari ekuitas pemilik dan mengurangi terhadap total modal pemilik tersebut. Sedangkan bentuk alternatif mengenai entitas bisnis yang lainnya yaitu berhubungan dengan persekutuan, di mana dalam hal ini persekutuan ini didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Nah, persekutuan ini memiliki kelebihan yaitu memiliki sumber finansial yang lebih besar daripada perusahaan perseorangan dan tentunya memiliki manajemen yang lebih cakap karena dikelola oleh beberapa orang. Sedangkan kekurangannya mengenai usaha persekutuan ini yaitu keberlangsungan usahanya ini terbatas dan kewajiban yang tak terbatas karena tetap terikat terhadap masing-masing pada individu yang mendirikan persekutuan tersebut. Selain itu, kekurangan dari bentuk persekutuan ini adalah kepemilikan bersama atas properti persekutuan, dan satu partner ini biasanya menjadi wakil dari partner yang lainnya. Yang perlu diketahui dalam entitas bisnis bila menjalankan usahanya dengan bentuk persekutuan, maka kewajiban utama bagi seorang sekutu atau seorang partner ini adalah ikut berusaha dalam meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, setiap sekutu atau setiap partner ini juga harus melaporkan bagian labanya yang diperoleh dari pembagian laba persekutuan untuk pengurangan kewajiban pajak pribadinya. Ingat, dalam hal ini persekutuan ini terkait dengan hartanya masih terikat terhadap harta pribadinya. Dan dalam membentuk persekutuan ini biasanya dibentuk dalam komitmen melalui suatu kontrak sehingga akan tertera hak dan kewajiban dari masing-masing sekutu tersebut. Dan salah satu bentuk persekutuan itu adalah perseroan komanditer, di mana dalam hal ini partner yang tidak ikut dalam operasional perusahaan ini akan memiliki kewajiban yang terbatas. Dalam persekutuan, ini akan mengkombinasikan keuntungan yang didapat dari persekutuan dan perseroan. Sedangkan keuntungan dan kerugian dari hasil operasi persekutuan ini harus dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi dari masing-masing partner atau dari masing-masing sekutu. Selain itu, pemiliknya dikenal dengan nama anggota daripada sekutu atau partner. Dan semua anggota ini harus memiliki komitmen berupa kontrak persetujuan. Dan persekutuan ini biasanya dibentuk untuk menghindari yang namanya pajak ganda. Sedangkan anggota persekutuan ini memiliki kewajiban yang terbatas, dan dalam persekutuan ini harus dipilih mana anggota yang aktif dan yang dalam hal ini yang akan menjalankan operasional persekutuan.
Seseorang yang masuk dan dapat diakui sebagai bagian dari persekutuan ini jika mendapat persetujuan dari semua sekutu. Ada dua cara bila ingin masuk dalam sebuah persekutuan bisnis. Yang pertama adalah membeli interest atau membeli bagian dari satu atau lebih sekutu yang ada saat ini, atau yang kedua adalah menyertakan aset pada persekutuan. Nah, ketika memilih metode yang pertama, yaitu membeli bagian dari satu atau lebih sekutu yang ada saat ini, maka total modal aset dan modal yang dimiliki oleh persekutuan ini tidak akan berubah, karena yang bersangkutan atau sekutu yang baru ini hanya menggantikan modal dari sekutu yang lama, yaitu bagian dari salah satu atau lebih dari sekutu yang ada saat ini. Sedangkan kalau menggunakan metode yang kedua atau cara yang kedua, yaitu menyertakan aset pada persekutuan, maka dalam hal ini total aset dan modal persekutuan tentunya akan bertambah. Pada saat sekutu baru ini bergabung dalam suatu persekutuan, maka saldo dari akun aset ini dinilai pada current value-nya. Sehingga ketika nilai ini tidak mencerminkan terhadap nilai pasar aset saat ini, maka nilai dari aset tersebut itu harus disesuaikan dan dikenal dengan istilah revaluasi aset. Nah, ini merupakan hal penting yang perlu dilakukan karena sangat berkaitan dengan proporsi pembagian keuntungan dan kerugian aset pada periode sebelumnya. Dan juga yang perlu diketahui dalam persekutuan ini, ketika sebuah persekutuan ini sudah tidak dapat menjalankan bisnisnya, maka akan dilaksanakan yang namanya proses likuidasi dari persekutuan tersebut. Apa proses likuidasi yang dimaksudkan? Yaitu pembubaran persekutuan dengan cara melakukan penjualan aset yang dimiliki untuk menyelesaikan proses likuidasi tersebut. Dan penjualan aset ini disebut dengan realization pada saat proses likuidasi. Pada saat proses likuidasi persekutuan, ini tentunya akan mengalami yang namanya keuntungan atau kerugian dalam penjualan aset tersebut. Nah, istilah lain dari yang namanya keuntungan dalam penjualan aset di waktu likuidasi ini disebut sebagai gain on realization. Keuntungan itu yang diperoleh dari penjualan aset ini harus dibagi sesuai dengan proporsi modalnya atau berdasarkan pada rasio dalam kepemilikan modal persekutuan. Nah, kewajiban ini harus dibayar dan sisa kasnya ini harus dibagikan sesuai dengan proporsi modal atau rasio yang dimiliki oleh persekutuan tersebut. Sedangkan kerugian dalam penjualan aset pada saat likuidasi ini disebut sebagai loss on realization, di mana dalam hal ini kerugian ini harus dibagi sesuai dengan proporsi modalnya atau berdasarkan pada rasio yang disepakati pada saat pembentukan persekutuan tersebut. Dan kewajiban ini harus dibayarkan dan sisa kasnya harus dibagikan sesuai dengan proporsi modal atau rasio yang telah ditetapkan oleh persekutuan. Bentuk lain sebagai bentuk alternatif dari sebuah entitas bisnis ini dapat berupa yang namanya korporasi dan umumnya dalam bentuk perseroan terbatas. Korporasi ini biasanya dikelola sesuai dengan statusnya sebagai entitas bisnis yang terpisah. Nah, kelebihan dari korporasi ini adalah kemampuan dalam mengumpulkan modal dalam jumlah yang besar melalui penerbitan saham, serta kewajiban yang terbatas bagi pemiliknya. Kenapa? Karena
memiliki entitas bisnis yang terpisah dari harta yang dimiliki oleh pemilik perusahaan tersebut. Sedangkan kekurangan dari bentuk korporasi ini adalah dapat dikenakan pajak ganda serta aturan yang banyak dan kompleks dalam menjalankan operasional perusahaan yang berbentuk korporasi. Dalam bentuk korporasi, biasanya investasi yang dilakukan oleh pemegang saham ini dicatat pada akun modal saham. Dan biasanya saham ini dapat berupa common stock atau saham biasa atau berupa preference stock atau disebut juga sebagai saham preferen atau saham prioritas. Sedangkan dividen yang diberikan kepada pemilih atau pemegang saham ini dicatat dengan cara mendebitkan laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau korporasi tersebut. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan akuntansi perusahaan dagang, di mana dalam hal ini kita ketahui perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Sebagai bentuk ilustrasi mengenai perusahaan dagang, ini terdiri dari produsen dan konsumen, di mana perusahaan dagang ini melakukan pengeluaran kas dengan cara melakukan pembelian ke produsen. Lalu perusahaan dagang ini akan melakukan aktivitas penjualan ke konsumen sehingga diperolehlah yang namanya pemasukan kas. Dalam akuntansi perusahaan dagang ada satu hal yang penting yang perlu dipahami, yaitu berkenaan dengan metode pencatatan persediaan barang dagangan. Di mana dalam metode pencatatan persediaan barang dagangan di perusahaan dagang ini ada dua, yaitu yang pertama adalah metode fisik atau metode periodik. Nah, metode fisik atau metode periodik ini merupakan metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam suatu perusahaan dagang, di mana persediaan tersebut itu dicatat dan dihitung hanya pada awal periode akuntansi serta pada akhir periode akuntansi saja. Dan ini dilakukan untuk menentukan nilai dari harga pokok penjualan. Biasanya metode fisik atau metode periodik ini banyak digunakan oleh perusahaan yang dalam hal ini frekuensi transaksinya itu tinggi, sehingga dalam hal ini yang dilakukan hanya mencatat dan menghitung stok awal dan stok akhir periode di pencatatan tersebut. Metode yang kedua dalam metode pencatatan persediaan barang dagangan adalah metode perpetual. Apa itu metode perpetual? Metode perpetual ini merupakan metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan ini dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun pada saat dijual, sehingga setiap transaksi yang terjadi itu harus dilakukan yang namanya pencatatan, baik pencatatan tersebut itu berhubungan dengan jumlah ataupun berhubungan dengan nilai dari produk tersebut. Dan biasanya metode perpetual ini dipergunakan oleh perusahaan yang dalam hal ini frekuensi transaksinya itu tidak terlalu tinggi, tetapi nilai per transaksinya itu
sangat besar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara menjurnal terkait dengan perbedaan pada metode pencatatan persediaan tersebut. Nah, untuk metode fisik atau metode periodik, pada saat dilakukan yang namanya pembelian, jurnal yang dibuat adalah menggunakan akun pembelian di debit serta mengkredit kas atau utang. Dalam hal ini tergantung apakah pembelian tersebut dilakukan secara tunai atau dilakukan dalam transaksi utang. Namun yang paling penting di sini adalah pada saat melakukan pembelian, kalau menggunakan metode fisik atau metode periodik, maka akun yang dipergunakan adalah akun pembelian. Nah, berbeda halnya kalau menggunakan metode perpetual. Kalau menggunakan metode perpetual, maka pada saat melakukan transaksi pembelian, akun yang dibuat atau akun yang dipergunakan adalah akun persediaan. Sehingga jurnal yang dibuat itu adalah persediaan di debit dan yang dikredit itu adalah kas atau utang. Dan yang paling penting di sini adalah mengenai penjurnalan pada saat melakukan penjualan, di mana letak perbedaan mengenai metode fisik ataupun metode perpetual ini pada akun penjualannya juga atau pada saat dilakukan yang namanya transaksi penjualan. Untuk metode fisik atau metode periodik, maka jurnal yang dibuat itu hanya satu, yaitu kas atau piutang di debit dan yang dikredit adalah penjualan. Nah, untuk akun kas atau piutang ini tergantung pada transaksinya, apakah penjualannya dilakukan secara tunai atau penjualannya dalam bentuk piutang. Kalau berbentuk tunai, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan, sedangkan kalau penjualannya dalam bentuk piutang, maka jurnalnya adalah piutang pada penjualan. Nah, untuk metode perpetual, ini ada dua jurnal yang digunakan pada saat ada transaksi penjualan. Selain menjurnal kas atau piutang di debit serta mengkredit penjualan, maka dalam metode perpetual ini juga menjurnal yang namanya harga pokok penjualan di debit dan yang dikredit adalah persediaan. Rumusan yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok penjualan bagi perusahaan dagang, di mana ini adalah menggunakan metode fisik yang kita ketahui pencatatannya hanya pada saat awal dan juga pada saat akhir periode saja. Sehingga untuk melakukan perhitungan harga pokok penjualan, dalam hal ini yang dihitung adalah persediaan awal barang dagangan ditambah dengan transaksi pembelian. Dan transaksi pembelian ini tentunya ada biaya angkut dan juga adanya potongan dan retur pembelian. Sehingga dalam perhitungan pembelian ini ditambahkan dengan biaya angkut pembelian lalu dikurangi dengan potongan dan juga retur pembelian. Nah, ketika sudah dijumlahkan antara persediaan awal barang dagangan yang ditambahkan dengan pembelian tersebut, maka dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan tersebut. Sehingga kita akan mengetahui nilai dari harga pokok penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan pada perhitungan harga pokok penjualan perusahaan dagang, maka bentuk laporan harga pokok penjualan yaitu terdiri dari persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dikurangi dengan retur pembelian, maka akan ketemu yang namanya pembelian bersih. Nah,
Persediaan awal barang dagangan tersebut ditambah dengan pembelian bersih, ini akan menjadi persediaan total barang dagangan untuk dijual. Maka untuk menghitung berapa harga pokok penjualannya, dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan. Sehingga dari rumusan tersebut akan diketahui harga pokok penjualan bagi perusahaan dagang tersebut. Dalam akuntansi perusahaan dagang ada mekanisme pembebanan mengenai beban angkut dan pengiriman, di mana untuk beban angkut dan pengiriman ini ada dua metode. Metode yang pertama adalah FOB shipping point atau free on board shipping point. Dalam hal ini, mekanismenya ditanggung oleh pembeli terkait dengan semua beban yang dikeluarkan. Nah, apa itu FOB shipping point? Ini merupakan transaksi penjualan barang dagangan di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan tersebut itu dilakukan di gudang penjual. Artinya, seluruh beban pengiriman barang dagangan sejak dari gudang penjual hingga gudang pembeli ini menjadi tanggung jawab dari pembeli. Semua bentuk biaya ini ditanggung oleh pembeli. Sehingga istilahnya adalah FOB shipping point. Sebagai contoh terkait dengan FOB shipping point, PT MSS Jakarta ini menjual secara tunai barang dagangan dengan harga pokok penjualan sebesar 196 juta yang dalam hal ini terjual sebesar 222 juta kepada PT KAW Malang. Dan dalam hal ini, biaya pengiriman dari Jakarta ke Malang ini dibebankan sebesar 8 juta rupiah. Kesepakatan antara PT MSS Jakarta dengan PT KAW Malang ini disepakati bahwa transaksi tersebut itu menggunakan FOB shipping point. Sehingga jurnal yang dibuat baik oleh PT MSS Jakarta sebagai pihak penjual ataupun PT KAW Malang sebagai pihak pembeli itu tergantung menggunakan metode pencatatan persediaan yang bagaimana. Kalau menggunakan metode fisik atau metode periodik, maka jurnal yang dibuat oleh PT MSS Jakarta sebagai pihak penjual adalah kas pada penjualan sebesar 222 juta rupiah yang didebet, sedangkan yang dikredit adalah penjualan sebesar 222 juta rupiah. Ingat, karena dalam hal ini penjualannya dalam bentuk tunai, maka akun yang didebet adalah kas. Dan selain itu, karena pihak penjual ini menggunakan metode periodik atau metode fisik, maka penjurnalannya hanya berupa satu penjurnalan saja, yaitu kas pada penjualan sebesar 222 juta rupiah. Berbeda halnya kalau PT MSS Jakarta ini sebagai pihak penjual menggunakan metode perpetual dalam pencatatannya. Kalau menggunakan metode perpetual, maka jurnal yang dibuat oleh PT MSS Jakarta ini adalah ada dua jurnal. Selain kas pada penjualan sebesar 222 juta rupiah, maka juga harus menjual harga pokok penjualan didebet sebesar 196 juta rupiah dan yang dikredit adalah persediaan sebesar 196 juta rupiah. Nah, kalau untuk PT KAW Malang sebagai pihak pembeli, maka jurnal yang dibuat ketika menggunakan metode fisik atau metode periodik, dalam hal ini beban angkut
karena ditanggung oleh pihak pembeli, maka diakui sebagai beban angkut oleh pihak pembeli atau PT KAW Malang. Sehingga jurnal yang dibuat dengan metode fisik atau metode periodik ini adalah pembelian di debit sebesar 222 juta rupiah, dan juga yang di debit adalah beban angkut sebesar 8 juta rupiah, dan yang dikredit ini adalah kas, yaitu sebesar 230 juta rupiah. Nah, karena pembeliannya dalam bentuk tunai, maka yang dikredit adalah kas. Sedangkan kalau metode yang dipergunakan adalah metode perpetual, maka jurnal yang dibuat itu adalah persediaan di debit sebesar 230 juta rupiah, dan yang dikredit adalah kas sebesar 230 juta rupiah. Nah, nilai 230 juta rupiah ini merupakan akumulasi dari nilai produk, yaitu sebesar 222 juta rupiah, dan biaya pengiriman sebesar 8 juta rupiah. Ingat, yang membedakan terkait dengan metode fisik dan metode perpetual ini, selain mekanisme penjurnalannya yang mengakui beban angkut, juga penggunaan akunnya, di mana kalau metode fisik ini menggunakan akun pembelian, sedangkan kalau metode perpetual menggunakan akun persediaan. Mekanisme pengiriman berikutnya yang kedua, yang tentunya berhubungan dengan beban angkut, yaitu FOB Destination atau Free on Board Destination. Dalam FOB Destination ini, pada prinsipnya segala bentuk biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pengiriman dan beban angkut tersebut itu ditanggung oleh penjual. Nah, untuk memahami apa itu FOB Destination, maka kita dapat melihat dengan memahami bahwa FOB Destination ini merupakan transaksi penjualan barang dagangan di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan tersebut itu dilakukan di gudang pembeli. Artinya, seluruh beban pengiriman barang dagangan sejak dari gudang penjual hingga gudang pembeli ini menjadi tanggungan dari pihak penjual. Terkait dengan FOB Destination, maka untuk lebih memahami mengenai Free on Board Destination ini, kita menggunakan ilustrasi sebuah soal. Dalam hal ini PT MSS Jakarta ini menjual secara tunai barang dagangannya, di mana harga pokok penjualan itu sebesar 196 juta rupiah, dijual sebesar 222 juta rupiah kepada PT KAW Malang. Dan dalam hal ini biaya pengiriman dari Jakarta ke Malang itu dibebankan sebesar 8 juta rupiah. PT MSS Jakarta dengan PT KAW Malang ini menyepakati bahwa transaksi tersebut itu menggunakan FOB Destination, sehingga dalam hal ini segala bentuk biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan biaya pengiriman ini ditanggung oleh penjual. Maka jurnal yang dibuat oleh PT MSS Jakarta selaku pihak penjual ini tergantung pada metode yang dipergunakan. Kalau menggunakan metode fisik atau metode periodik, maka jurnal yang dibuat adalah kas di debit sebesar 222 juta rupiah, dan yang dikredit itu adalah penjualan sebesar 222 juta rupiah. Selain itu juga menjurnal beban angkut sebesar 8 juta rupiah di debit dan kas dikredit sebesar 8 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa segala bentuk biaya pengiriman atau biaya angkut ini ditanggung oleh penjual, artinya dibebankan kepada PT MSS Jakarta. Nah, berbeda halnya dengan
penjurnalan kalau menggunakan metode perpetual. Apa perbedaannya? Kalau menggunakan metode perpetual ditambah yang namanya jurnal harga pokok penjualan pada persediaan. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat adalah kas di debit sebesar 222 juta rupiah dan yang dikredit adalah penjualan sebesar 222 juta rupiah. Selain itu juga ada jurnal yaitu harga pokok penjualan yang didebit adalah 96 juta rupiah dan yang dikredit adalah persediaan sebesar 196 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal yang berkaitan dengan biaya pengiriman, di jurnal beban angkut pengiriman didebit sebesar 8 juta rupiah dan yang dikredit adalah kas sebesar 8 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk PT KAW Malang sebagai pihak pembeli, jurnal yang dibuat ini sederhana tergantung pada metode yang dipergunakan. Kalau metode fisik atau metode periodik, maka akun yang dipergunakan adalah akun pembelian. Nah, jurnal yang dibuat yaitu pembelian di debit sebesar 222 juta rupiah, sedangkan yang dikredit adalah kas sebesar 222 juta rupiah. Sedangkan kalau menggunakan metode perpetual, maka akun yang dipergunakan adalah akun persediaan. Sehingga jurnal yang dibuat oleh PT KAW Malang sebagai pihak pembeli adalah persediaan di debit sebesar 222 juta rupiah dan yang dikredit adalah kas sebesar 222 juta rupiah. Selain itu, dalam akuntansi perusahaan dagang ada juga istilah yang berkenaan dengan retur dan potongan. Nah, berkenaan dengan retur, ini ada retur penjualan dan juga retur pembelian. Pengertian dari retur itu sendiri yaitu pengembalian sebagian barang dagangan yang telah dibelinya karena berbagai alasan seperti ketidakcocokan warna, kerusakan produk, ketidaksesuaian kualitas, dan lain sebagainya yang menjadi alasan untuk melakukan pembelian sebagian barang dagangan yang telah dibeli tersebut. Nah, dalam hal ini terkait dengan jurnal yang dibuat, ini ada dua. Terkait dengan pihak penjual, maka jurnal yang dibuat adalah retur penjualan di debit dan yang kredit adalah piutang penjualan. Sedangkan untuk pihak pembeli, jurnal yang dibuat adalah utang dagang di debit dan yang dikredit adalah retur pembelian. Sedangkan terkait dengan potongan, ini ada potongan penjualan dan juga ada potongan pembelian. Di mana potongan penjualan atau sales discount ini merupakan pengurangan harga penjualan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Biasanya dalam hal ini berupa bentuk tunai dengan syarat tertentu berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan bila mana dilakukan lebih cepat dari yang telah disepakati. Ini biasanya akan diberikan yang namanya potongan penjualan. Nah, potongan ini biasanya ditawarkan untuk mendorong pembeli untuk membayar lebih cepat dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga yang terdaftar. Sedangkan berkenaan dengan potongan pembelian atau purchase discount, ini merupakan pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai insentif untuk membayar lebih cepat atau sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Nah, diskon ini atau potongan ini tentunya dapat mendorong pembeli untuk melunasi utangnya lebih cepat yang pada gilirannya akan membantu penjual dalam memperlancar arus kas. Berkenaan dengan potongan, ini ada yang namanya potongan tunai, di mana
Potongan tunai ini merupakan fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas pembelian tunai yang dalam hal ini bukan pembelian kredit pada saat dilakukannya yang namanya transaksi. Artinya pada saat dilakukan yang namanya transaksi jual beli tersebut itu langsung diberikan yang namanya potongan. Kenapa? Karena transaksi penjualan dan pembelian tersebut itu dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat oleh pihak penjual yaitu kas di debit dan juga potongan penjualan di debit, sedangkan yang dikredit adalah penjualan. Sedangkan bagi pihak pembeli, jurnal yang dibuat adalah pembelian atau persediaan di debit. Ini tergantung metode yang dipergunakan, apakah metode fisik atau menggunakan metode periodik atau perpetual. Nah, sedangkan yang dikredit adalah potongan pembelian dan juga kas. Potongan berikutnya adalah potongan pelunasan, di mana potongan pelunasan ini merupakan fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena melakukan pembayaran dalam batas yang ditentukan. Biasanya pada saat melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan, ini akan diberikan yang namanya potongan pelunasan. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat oleh pihak penjual adalah kas di debit dan juga potongan penjualan di debit, sedangkan yang dikredit adalah piutang usaha. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh pihak pembeli yaitu utang usaha di debit, sedangkan yang dikredit adalah potongan pembelian dan juga kas yang dikredit. Jenis potongan lain yaitu berupa potongan pemasaran, di mana potongan pemasaran ini ada dua istilah, yaitu potongan kuantitas dan potongan dagang. Nah, terkait dengan potongan kuantitas, ini merupakan fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena membeli barang dagangan dalam jumlah yang besar. Sedangkan potongan dagang ini merupakan fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena telah menjadi pelanggan dalam waktu yang relatif lama sehingga dianggap sebagai pelanggan loyal. Bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan akuntansi perusahaan manufaktur, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa perusahaan manufaktur itu. Nah, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang dalam hal ini itu membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap dipakai dan menjualnya kepada konsumen. Tentunya berbeda dengan perusahaan dagang, di mana kalau perusahaan dagang itu membeli produk jadi yang akan dijual langsung kepada konsumen tanpa ada proses pengolahan. Sehingga dalam hal ini, perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur yaitu terletak pada adanya proses produksi atau proses pengolahan. Nah, kalau dari gambar ini dapat kita lihat bahwa ada aktivitas pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, yaitu pada saat melakukan pembelian bahan dari pihak supplier. Selain itu, ada proses produksi yang tentunya berdampak terhadap yang namanya pengeluaran kas. Nah, untuk aktivitas penjualan ke konsumen pada saat produk tersebut itu telah menjadi produk jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen, ini tentunya berdampak pada adanya pemasukan kas dari aktivitas penjualan tersebut.
Umumnya dalam perusahaan manufaktur ini ada 3 jenis persediaan, di mana yang pertama adalah persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini merupakan bahan dasar yang menjadi komponen utama dari suatu produk. Sedangkan jenis persediaan yang kedua adalah persediaan bahan dalam proses. Apa itu persediaan bahan dalam proses? Ini merupakan bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi, tetapi hingga akhir suatu periode akuntansi tertentu, ini belum selesai prosesnya. Artinya, belum selesai menjadi yang namanya produk jadi, sehingga masuk dalam kategori persediaan bahan dalam proses. Dan yang ketiga, berkenaan dengan jenis persediaan pada perusahaan manufaktur, ini ada yang namanya persediaan barang jadi. Apa itu? Yaitu bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi, yang dalam hal ini siap untuk digunakan dan siap untuk dipasarkan. Dalam akuntansi perusahaan manufaktur, ini ada 2 jenis biaya yang dapat kita pelajari, yaitu biaya produksi dan biaya operasi. Nah, apa saja yang masuk dalam biaya produksi dan apa saja yang masuk dalam biaya operasi? Yaitu untuk biaya produksi ini biasanya terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, biaya overhead ini komponennya biasanya adalah biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrikasi lainnya. Yang tentunya biaya produksi ini berhubungan langsung dengan yang namanya produk. Sedangkan biaya operasi ini biasanya terdiri dari beban administrasi dan umum dan beban marketing. Dalam akuntansi perusahaan manufaktur ini juga ada perhitungan harga pokok penjualan. Namun berbeda dengan perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Letak perbedaannya di mana? Kalau menghitung harga pokok penjualan bagi perusahaan manufaktur, yaitu persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi, baru dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Namun, dalam perhitungan harga pokok produksi, ini ada perhitungannya kembali, yaitu adanya persediaan bahan baku, persediaan bahan kemas, dan bahan penunjang. Ini merupakan persediaan awal, lalu ditambahkan dengan pembelian yang dilakukan terkait dengan bahan baku tersebut, bahan kemas tersebut, dan bahan penolong, lalu dikurangi dengan persediaan akhir dari bahan baku, bahan kemas, dan bahan penolong. Nah, terkait dengan perhitungan tersebut lalu ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambahkan dengan biaya overhead pabrik, serta ditambahkan dengan persediaan awal barang dalam proses, lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses. Maka ketemulah yang namanya harga pokok produksi. Sehingga kalau kita simpulkan untuk melakukan perhitungan harga pokok penjualan, ini adalah persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi, lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Dengan adanya perhitungan harga pokok penjualan perusahaan manufaktur tersebut, maka penyajian laporan harga pokok penjualan ini terdiri dari persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bahan baku. Lalu
ini totalnya menjadi persediaan total dari bahan baku tersebut. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, maka menjadi biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambahkan dengan biaya overhead, maka ketemu yang namanya biaya produksi. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.